Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Lorenza Mafiroh, mahasiswi dari kelas Resolusi Konflik di Dunia Islam kelas B, ingin menjelaskan mengenai teknologi Rasulullah dalam penyelesaian konflik antara Pakistan dengan Afghanistan menggunakan pendekatan rekonsiliasi. Jadi, sebagai makhluk sosial, sebagaimana kita manusia itu hidup secara berdampingan dalam suatu kelompok, manusia itu cenderung menampakkan diri mereka ke dalam suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang hendak dicapai secara bersama. Selain itu, sebagai makhluk sosial, tentunya manusia itu merupakan makhluk individu yang memiliki kebutuhan dan posisi yang berada dalam kelompoknya. Jadi kebutuhan yang berbeda dari satu individu dengan individu lain itu tentunya memunculkan benturan dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, konflik menghiasi kehidupan sosial ini secara individu, individu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok, hingga terjadi pada negara dengan negara lain. Nah, konflik ini sendiri merupakan suatu gejala dari perubahan sosial dalam masyarakat, bangsa, serta negara yang terjadi secara terus-menerus hingga saat ini. Perubahan sosial didasari oleh masyarakat yang dalam suatu negara itu mungkin bersifat heterogen sehingga memiliki kebutuhan serta kepentingan yang beragam. Nah, konflik ini sendiri terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan antara satu individu dengan individu lain. Jadi, konflik itu juga terjadi jika ada benturan yang terjadi antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Nah, sementara itu, konflik yang saya bahas di sini yakni Afghanistan dengan Pakistan terjadi kurang lebih selama 60 tahun yang telah melibatkan banyak dari negara-negara di belahan dunia. Salah satunya yakni Pakistan yang sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Jadi konflik kedua negara tersebut selalu dipicu oleh masalah perbatasan, selain masalah etnis atau perbedaan ideologi, akan tetapi akar penyebab dari konflik ini sendiri bukan hanya dari masalah perbatasan, akan tetapi dari warisan kolonial di mana kedua negara ini menjadi alat politik oleh Inggris dan Kekaisaran Rusia yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Nah, jika dilihat dari rentetan konflik di antara dua negara yang berada di kawasan Asia Selatan ini menjadi sangat panjang dengan memunculkan pemicu baru dari waktu ke waktu hingga aktor yang semakin banyak. Tidak jarang efek yang dihasilkan dari konflik ini timbul dan tenggelam cukup beragam, dan timbulnya kecurigaan di antara kedua pemerintah negara ini uh, memicu memicu penyebab lain seperti kekerasan, demonstrasi, hingga ketakutan bagi penduduk sipil di kedua negara. Konflik yang berlangsung terus-menerus ini telah menimbulkan banyak sekali kerugian bagi kedua belah pihak, yakni Afghanistan maupun Pakistan, mulai dari rasa saling curiga antara satu sama lain, hingga anggaran masing-masing negara yang banyak dikeluarkan untuk bidang pertahanan serta keamanan dibanding digunakan untuk membangun negeri, mungkin dalam sektor kesehatan, pendidikan, sarana, maupun infrastruktur lainnya. Jadi, jika kedua negara ini tidak dapat diredam dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa kita simpulkan bahwa kerugian yang semakin lama akan semakin bertambah banyak dan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat sipil. Nah, oleh karena itu, penyelesaian konflik di kedua negara ini memiliki peran yang sangat penting dan sangat besar bagi hubungan diplomatik oleh kedua negara untuk ke depannya. Selanjutnya, mengenai sejarah konflik.
Jadi secara historikal untuk kedua negara ini Kekaisaran Rusia sendiri memiliki kepentingan di wilayah India yang dikuasai oleh Inggris sejak abad ke-18. Jadi wilayah India yang berbatasan langsung dengan Afghanistan merupakan daerah yang menjadi perhatian Inggris terhadap ancaman Kekaisaran Rusia. Hal ini menjadi keinginan Kekaisaran Rusia yang pada saat itu terjadi antara tahun 1721 hingga 1917 untuk memperluas wilayahnya ke Asia, salah satunya ke India. Dan akhirnya Inggris itu memisahkan dan membentuk kerajaan Pakistan di wilayah Afghanistan, namun menjadi bagian dari kerajaan India pada tahun 1893. Nah, terjadinya pemisahan ini lalu ditandai dengan nama Duran Line yang menjadi batas di antara kedua negara. Dua pemisah ini bertujuan untuk membendung pengaruh Kekaisaran Rusia di India dengan menjadikan Pakistan itu sebagai kerajaan dari India yang pada saat itu dikuasai oleh Inggris. Akan tetapi, ketakutan Inggris itu menimbulkan terjadinya perang di Afghanistan yang lebih dari satu kali, yaitu pada tahun 1819 dan juga 1878. Hingga saat ini situasi konflik politik Afghanistan dengan Pakistan yang kurang stabil dan masih terus berlangsung hingga saat ini memicu beberapa konflik baru. Yang pertama, sejak adanya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dari tahun 2001 hingga sekarang ini, pergerakan Taliban tidak hanya di Afghanistan tetapi juga di wilayah perbatasan Pakistan. Bahkan sampai saat ini pun tercatat adanya peningkatan pesat intensitas serangan Taliban baik di Afghanistan maupun di Pakistan yang menimbulkan banyak korban sipil maupun militer. Selain itu juga konflik Taliban ini menyebabkan negara-negara seregional ikut terlibat dalam konflik ini, bahkan menimbulkan rasa saling curiga antar negara satu dengan negara lain yang dalam notabene itu masih satu regional. Jadi ada 3 permasalahan historical laten yang ada di kedua konflik negara tersebut, yakni mengenai kerugian kedua negara dalam hal anggaran pertahanan serta tidak stabilnya kondisi politik maupun ekonomi dalam negeri tersebut. Nah, hal ini menyebabkan munculnya efek dari konflik itu sendiri seperti ancaman dan rasa takut bagi penduduk sipil di kedua negara yang sedang berkonflik ini. Nah, selain itu, munculnya rasa saling curiga di antara pemerintah kedua negara yang sedang berselisih ini tidak dapat dielakkan karena rentetan konflik yang ada di kedua negara yang berada di kawasan Asia Selatan ini menjadi sangat panjang dengan memunculkan pemicu baru hingga aktor yang semakin banyak. Jadi, tidak jarang sekarang efek yang dihasilkan dari konflik ini timbul dan tenggelam cukup beragam dari timbulnya kecurigaan yang saya sebutkan tadi, serta rasa takut dari dari masyarakat sipil sendiri. Nah, proses yang terjadi selama ini itu menyebabkan permasalahan dalam bentuk perjanjian serta perdamaian. Sehingga proses sosial dari kedua negara yang sedang berkonflik ini ikut berubah dengan adanya konflik yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, lalu munculnya resolusi konflik, setelah itu baru muncul kembali pemicu yang baru, konflik kembali hingga menghasilkan suatu resolusi konflik yang akan saya paparkan setelah ini. Nah, selanjutnya mengenai penyelesaian konflik berdasarkan teknologi resolusi konflik Rasulullah pada peletakan Hajar Aswad. Di sini
dalam penyelesaian konflik antara Afghanistan dengan Pakistan sendiri telah menerapkan sistem rekonsiliasi seperti yang telah diterapkan oleh Rasulullah dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad. Jadi, sedikit saya ceritakan, bangunan Ka'bah dahulu diruntuhkan dan diganti dengan konstruksi baru. Namun, ketika sesi peletakan Hajar Aswad ini terjadi pertentangan di kalangan para pemuka Ka'bah. Jadi masing-masing dari pemuka ini merasa mereka paling pantas untuk mendapatkan sebuah kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Namun pertentangan dan perselisihan itu tidak bisa terelakkan, bahkan mereka hampir saling membunuh satu sama lain untuk berebut meletakkan Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya. Guna menghindari pertikaian dengan menimbulkan korban ini, kemudian mereka bersepakat untuk barang siapa yang akan masuk pertama kali ke area Ka'bah keesokan harinya, maka orang itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, di sini ternyata Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW menjadi seorang yang pertama kali masuk ke area Ka'bah. Dan jika kita lihat dari kesepakatan sebelumnya, Nabi Muhammad beliau berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Akan tetapi Nabi Muhammad sendiri bukan merupakan sosok yang memiliki sifat egois. Beliau membeberkan kain selebar mungkin, lalu diletakkannya Hajar Aswad itu di atas kain tersebut. Lalu dimintalah semua dari perwakilan kabilah itu turut serta memegang tepi kain yang mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Nah, inilah ikhtiar atau rekonsiliasi atau dalam Islam disebut dengan al-islah yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga perselisihan dan pertikaian menjadi reda. Dan masih banyak cerita serupa yang menunjukkan kemampuan Nabi Muhammad menjadi rekonsiliator atau al-muslih ketika beliau dihadapkan dengan konflik serta polarisasi di tengah-tengah umat Islam. Nah, telah dijelaskan juga dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 9-10, bahwa di dalam ayat tersebut telah berisikan perintah melakukan rekonsiliasi ketika mendapati terdapat dua kelompok kaum beriman yang sedang bertikai. Jadi jangankan pada konflik besar yang melibatkan orang banyak, konflik kecil dalam keluarga pun Allah itu telah menganjurkan atau mendorong agar memilih jalan rekonsiliasi agar hubungan antara kedua belah pihak dalam suatu keluarga pun itu tetap utuh. Jadi rekonsiliasi tersebut menjadi jalan terbaik dalam penyelesaian konflik, perseteruan maupun pertikaian. Nah, dengan teladan Nabi Muhammad dan penegasan Al-Quran tentang rekonsiliasi itu layak diaktualisasikan untuk konteks saat ini. Jadi ketika ada konflik dengan latar belakang apapun yang kita hadapi dan berujung pada penghilangan nyawa manusia atau korban atau polarisasi itu yang tidak ada ujungnya, maka jalan rekonsiliasi itu menjadi satu-satunya harapan agar keutuhan bangsa, masyarakat, serta keluarga dapat terselamatkan. Nah, hal ini sudah menjadi sunatullah, perbedaan yang sudah menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, sebagaimana Allah telah menegaskan dalam surah Al-Hujurat, dalam Quran surat Hud ayat 118 yang di dalamnya itu berisi, jika perbedaan itu dikelola dengan baik, maka ujungnya pasti konflik. Jika perbedaan itu tidak dikelola dengan baik, maka
ujungnya itu pasti terjadi konflik. Jadi tidak ada yang diharapkan dari konflik, pertikaian, atau permusuhan, kecuali kehancuran seperti yang kini dapat kita saksikan di banyak negara yang dilanda peperangan tanpa memilih jalan rekonsiliasi. Nah, untuk selanjutnya mengenai bagaimana implementasi teknologi resolusi konflik Rasulullah terhadap konflik Afghanistan-Pakistan, di sini rekonsiliasi sendiri memiliki tujuan agar konflik yang terjadi antara Afghanistan dan Pakistan ini tidak berlanjut lagi dan dapat diredam dalam jangka waktu yang singkat. Munculnya aktor-aktor baru dalam konflik ini tentu membuat perselisihan itu semakin panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian suatu konflik itu terdapat proses rekonsiliasi itu sendiri, di mana hal tersebut akan berlangsung meskipun beberapa aktor itu menimbulkan pemicu konflik yang baru atau dalam keadaan yang masih berada di kondisi yang sama. Nah, sehingga rekonsiliasi ini merupakan sebuah upaya untuk terus-menerus dicapai oleh Afghanistan dan Pakistan untuk mengembangkan hubungan mereka uh, yang merupakan negara tetangga yang satu regional sehingga mewujudkan kondisi yang damai dalam jangka waktu yang secepat mungkin. Nah, penyelesaian pertama dalam konflik kedua negara ini ditempuh melalui cara mediasi. Yang pertama pada sekitar tahun 1988 telah ditandatangani kesepakatan Jenewa di mana Afghanistan dan Pakistan itu didampingi oleh Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang mana menandatangani sebagai penjamin atau saksi. Dari fase kedua setelah terjadi selesainya penarikan mundur seluruh pasukan Uni Soviet dan Afghanistan pada bulan Februari 1989 yang ditandai oleh pengunduran diri dari Kordofes dan berakhir mandat PBB pada tanggal 15 Maret 1990. Selanjutnya, untuk tahap kedua atau pertemuan kedua, negara kembali dilaksanakan pada Februari tahun 2014 di Kabul, di negara Kabul yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dalam Joint Economic Commission. Jadi, kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral mereka serta meresmikan pembangunan konstruksi yang mana merupakan terbukti dengan Jalan Torkham Jalabad sepanjang 75 km. Nah, pada November sekitar tahun 2014, Presiden Afghanistan yaitu Ashraf Ghani bertemu dengan Sartaj Aziz. Setelah itu, Ashraf Ghani menjamin adanya kerjasama dengan Pakistan untuk memerangi para terorisme. Tak hanya itu, kedua negara tersebut juga telah sepakat dalam mempromosikan kerjasama bilateral mereka dalam bidang ekonomi dan perdagangan demi mencapai kepentingan serta keuntungan untuk kedua belah pihak. Selanjutnya, pertemuan ketiga pada sekitar Mei tahun 2015, kedua negara itu mengadakan pertemuan di Kabul yang diwakili oleh Ashraf Ghani sebagai perwakilan dari Afghanistan serta Nawaz Sharif yang menjadi perwakilan dari Pakistan sendiri. Nah, jadi rekonsiliasi dengan Pakistan menjadi agenda utama Ashraf Ghani sejak terpilihnya beliau menjadi presiden. Hal ini dibuktikan dengan Afghanistan yang telah mengirimkan sekelompok tentara untuk belajar di Pakistan sebagai bentuk perlawanan dengan India yang terus memberikan pengaruhnya terhadap Afghanistan. Nah, di satu sisi Sharif sebagai perwakilan dari
Pakistan sendiri akan bekerja lebih untuk memerangi terorisme. Selain itu, Zarif sendiri juga meyakinkan kepada Presiden Afghanistan, yakni Ashraf Ghani, bahwa musuh Afghanistan tidak dapat menjadi teman bagi Pakistan. Pertemuan Afghanistan dengan Pakistan yang berlangsung di Paris pada akhirnya dalam rangka Konferensi Perubahan Iklim pada Desember 2015 menghasilkan persetujuan kedua negara untuk bekerja sama. Nah, pertemuan tersebut berlanjut menjadi pertemuan trilateral dengan bergabungnya Perdana Menteri Inggris atau David Cameron untuk mendukung proses rekonsiliasi di Afghanistan dan mendukung kerjasama kedua belah pihak negara. Selanjutnya kita berada di akhir dari presentasi, yakni mengenai kesimpulan di mana proses rekonsiliasi di Afghanistan dan Pakistan diperlukan beberapa indikator, seperti yang pertama yakni dialog. Dialog ini sendiri merupakan inti dari resolusi ini sendiri dijalankan untuk mencapai perdamaian. Meskipun resolusi konflik ini menggunakan cara kekerasan atau peacekeeping sebelum berdialog dengan tujuan untuk menghentikan konflik, namun rekonsiliasi ini termasuk ke dalam bagian dari resolusi konflik. Jadi rekonsiliasi ini menggunakan cara non-kekerasan seperti berdialog atau berdiplomasi. Selain peacemaking, rekonsiliasi ini juga berada dalam bentuk peace building dengan tujuan mencapai perdamaian yang positif. Kedua belah pihak tersebut sama-sama menang atau dikenal dengan istilah menang-menang. Dengan kedua proses rekonsiliasi tersebut mengutamakan kedua belah pihak akan mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, yang ketiga, proses tindak lanjut atau dikenal dengan istilah follow up. Jadi, proses rekonsiliasi ini tidak berakhir setelah kesepakatan atau aturan yang telah disepakati ini terputus sampai dengan dialog saja. Namun, rekonsiliasi ini akan terus berlanjut hingga pada pengimplementasian dari aturan-aturan tersebut yang telah disepakati, seperti pemulihan berbagai bidang dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Dan hal ini membuktikan bahwa rekonsiliasi tersebut merupakan bagian dari peace building dan sikap saling percaya harus dimiliki oleh pihak-pihak yang ingin membangun hubungan damai. Maka dari itu, penyelesaian konflik Afghanistan dengan Pakistan menemui beberapa faktor hambatan untuk mencapai proses rekonsiliasi dari fase pertama hingga fase terakhir. Faktor pertama yakni rekonsiliasi yang dilakukan secara berulang kali ketika konflik kembali meletus, di mana faktor kedua yakni konflik elit politik di Afghanistan, yang mana dari fraksi-fraksi politik terlibat konflik internal serta tidak memiliki legitimasi politik yang disandarkan pada identitas yang biasa kita sebut kesukuan. Jadi faktor-faktor tersebut timbul karena adanya gangguan sosial dalam masyarakat kedua belah pihak atau kedua negara yang disebabkan oleh berbagai serangan yang terjadi selama konflik, serta konflik ini sendiri menimbulkan rasa tidak aman serta trauma bagi masyarakat kedua negara.